Kebenaran kadang datang dari tempat yang tak terlihat. Ini suara dari bawah tanah yang jarang didengar. Perhatiin ini. Oke, kali ini kita bakal menyelami salah satu karya sastra yang mungkin paling rumit tapi juga paling berpengaruh. Catatan dari bawah tanah, karya Dostoyevsky. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng isi kepala seorang narator tanpa nama yang hidupnya itu penuh isolasi, kebencian, dan pemberontakan total terhadap akal sehat itu sendiri. Dostoyevsky itu nggak main-main. Dari kalimat paling pertama, kita langsung ditonjok. Aku orang sakit, aku orang pendendam. Ini bukan perkenalan yang ramah ya. Ini tuh kayak sebuah deklarasi perang. Narator kita ini nggak minta dikasihani. Justru sebaliknya, dia langsung pasang tembok antara dia dan kita. Dia mau kita tahu persis siapa dia, atau setidaknya dia mau kita tahu citra yang dia bangun untuk dirinya. Jadi, siapa sih sebenarnya orang yang lagi ngomong sama kita ini? Dia itu seorang mantan pegawai negeri, umurnya 40 tahun. Begitu dapat warisan dikit, dia langsung cabut dari masyarakat, mengasingkan diri ke tempat yang dia sebut bawah tanah. Ini tuh bukan cuma tempat fisik, tapi juga semacam kondisi mental. Nah, dari sanalah dia menulis semua catatannya yang super pahit ini. Dari awal, Dostoyevsky langsung ngasih kita dua tipe manusia yang kontras banget. Di satu sisi, ada manusia bertindak. Bayangin aja kayak banteng, yang kalau ada masalah langsung seruduk aja, pakai naluri, gak banyak mikir. Kalau ketemu tembok, ya dia berhenti. Simple. Nah, di sisi lain, ada manusia bawah tanah, si narator kita. Kesadarannya yang kelewat tinggi bikin dia ngerasa kayak tikus, terlalu sadar sama semua hal, jadi malah lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Kelumpuhan karena terlalu banyak mikir ini jadi masalah utamanya. Buat si manusia bawah tanah, musuh terbesarnya itu bukan dunia di luar sana, tapi ya otaknya sendiri. Kesadarannya yang super tajam itu bukannya jadi anugerah, malah jadi kutukan yang mengerikan. Dia menyebut kondisinya ini kesadaran berlebih. Dan ini bukan sekedar introspeksi biasa ya. Buat dia ini tuh penyakit. Coba bayangin, kamu jadi terlalu sadar akan segalanya. Setiap niat di balik tindakan, setiap kemungkinan akibat, setiap pertentangan di kepala kamu. Nah, pengetahuan yang berlebihan ini justru bikin dia nggak bisa hidup normal. Nah, di sini nih anehnya. Dia bilang, justru semakin dia sadar soal apa itu kebaikan dan keindahan, dia malah makin terjerumus ke dalam keburukan. Jadi pengetahuannya soal moralitas itu nggak bikin dia jadi orang baik, justru bikin dia benci sama moralitas itu dan benci sama dirinya sendiri karena nggak bisa jadi baik. Paradoks banget kan? Pemberontakan si manusia bawah tanah ini puncaknya ada di sini. Dia nggak melawan pemerintah atau aturan sosial. Oh bukan, dia melawan sesuatu yang jauh lebih dasar. Hukum akal sehat itu sendiri. Dia pakai kepastian matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 sebagai perumpamaan. Buat dia, fakta logis kayak gini tuh ibarat dinding batu. Hukum alam yang dipaksakan ke dia, sebuah kebenaran mutlak yang gak nanya persetujuan dia dulu. Dan itu bikin dia muak. Dengerin deh pembangkangannya yang terang-terangan ini. Dia seolah-olah bilang, emangnya kenapa kalau itu logis? Peduli amat gue sama hukum alam kalau gue gak suka. Dia menolak buat tunduk cuma karena sesuatu itu masuk akal. Buat dia, pasrah menerima logika itu sama aja dengan mematikan jati dirinya. Dan disinilah inti argumen gilanya. Dia ngajuin pertanyaan yang radikal banget. Gimana kalau inti dari kemanusiaan kita itu justru ada di kemampuan kita untuk memilih hal-hal yang nggak rasional? Kemampuan untuk memilih 2 tambah 2 sama dengan 5 kalau perlu, cuma untuk membuktikan kalau kehendak bebas kita itu nggak bisa diatur sama rumus apapun. Nah, karena prinsip itulah, dia nolak mentah-mentah ide soal dunia utopia yang serba rasional, yang dia sebut istana kristal. Dia bilang, mendingan tinggal di kandang ayam yang kumuh, tapi itu pilihannya sendiri, daripada hidup nyaman di istana megah, tapi kebebasannya direnggut. Oke, sekarang kita sampai di bagian argumennya yang paling bikin gak nyaman, tapi mungkin juga paling dalam. Buat si manusia bawah tanah, kehendak bebas itu harganya begitu mahal. Sampai-sampai penderitaan pun lebih baik daripada kenyamanan yang dipaksakan. Dia kasih contoh yang super aneh, sakit gigi. Menurut dia, kenikmatan itu bukan datang dari rasa sakitnya. Bukan. Kenikmatannya justru datang dari kesadaran penuh akan penderitaan itu, lalu dengan sengaja mengerang kenceng-kenceng, bukan biar dikasihani, tapi justru biar orang lain terganggu. Dalam tindakan iseng yang penuh kedengkian inilah, dia merasa jadi individu. Dia seolah membuktikan kalau dia bukan sekedar tuts piano yang ditekan oleh hukum alam, tapi manusia yang bebas memilih caranya sendiri untuk menderita.
Dan inilah kesimpulannya yang wow, menohok banget. Baginya, kesadaran, hal yang paling mendefinisikan siapa kita, itu nggak lahir dari kenyamanan atau logika, tapi justru lahir dari penderitaan. Cuma lewat penderitaan lah kita bisa benar-benar sadar akan siapa diri kita dan seberapa bebas kita sebenarnya. Oke, mungkin semua ini kedengarannya kayak ocehan orang gila dari abad ke-19 ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, gema dari suara bawah tanah ini sebenarnya ada di sekitar kita. Dan bahkan mungkin ada di dalam diri kita sendiri. Pernah nggak sih, kamu kebanyakan mikir soal sebuah pilihan, ujung-ujungnya malah nggak ngelakuin apa-apa? Atau sengaja milih sesuatu yang kamu tahu bakal berakhir jelek, cuma karena kamu bisa, atau nunda-nunda pekerjaan penting? Nah, perilaku-perilaku irasional kayak gini, ini semua adalah gema dari si manusia bawah tanah. Momen-momen di mana kita menegakkan kebebasan kita dengan cara yang paling nggak masuk akal. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin baik-baik. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang jelas-jelas merugikan atau nggak rasional, bukan karena alasan lain, tapi cuma untuk membuktikan kalau kamu bisa? Mungkin di saat-saat seperti itu, kita semua pernah jadi penghuni bawah tanah. 1 like menguatkan karya, 1 share memperluas dampak, dan 1 subscribe menjaga kamu tetap terdepan. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.